Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari database F. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Mujadid dengan akhiran NIM 082. Saya Hafiz Syukul Ahmad dengan akhir NIM 153. Saya Dimas Bagus Hagemudi dengan akhiran NIM 080. Saya Dian Febrian dengan akhiran NIM 189. Saya Muhammad Fasullah, akhiran NIM 221. Di sini kami akan menjelaskan rancangan RDBMS pada sistem akademik. Nah, apa sih RDBMS itu? RDBMS itu sebuah kepanjangan dari Relational Database Management System. Nah, gunanya apa sih? Kegunaannya itu untuk memanage database yang menyimpan data dalam bentuk tabel yang memiliki hubungan atau relasi. Nah, tabel itu sendiri apa? Tabel itu sendiri sebuah baris dan kolom yang digunakan untuk menyimpan sebuah data. Terus relasi sendiri memiliki pengertian sebuah keterkaitan atau sebuah relasi, sebuah hubungan antara satu record dengan record yang lain, gitu. Nah, contoh software yang digunakan untuk contoh software RDBMS sendiri ada kayak MySQL, ada PostgreSQL, ada MongoDB dan lain sebagainya. Lanjut ada primary key dan foreign key. Nah, primary key itu apa? Primary key itu sebuah nilai unik pada satu tabel di sebuah database. Foreign key sendiri itu sebuah nilai unik yang menghubungkan satu data dengan data yang lain. Nah, contohnya itu studi kasusnya itu kayak semisal ada sebuah tabel mahasiswa memiliki NIM, nama, dan jurusan. Terus ada lagi satu tabel itu kayak semisal penilaian memiliki NIM mahasiswa dan matkul dan nilai gitu. Jadi NIM itu primary key-nya, NIM di tabel mahasiswa, NIM di tabel penilaian itu sebuah primary key. Terus yang menghubungkan antara kedua tabel tersebut yaitu NIM mahasiswa di penilaian, NIM mahasiswa di tabel mahasiswa itu foreign key gitu. Lanjut. Baik, pada slide ini ditampilkan struktur tabel mahasiswa yang digunakan dalam database. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi dasar mengenai setiap mahasiswa. Baik, di dalam tabel ini terdapat dua contoh atribut utama. Yang pertama yaitu ada NIM dengan tipe data varchar yang berisi 15 karakter. Kemudian yang berfungsi sebagai primary key, artinya setiap mahasiswa memiliki NIM yang unik dan tidak boleh sama. Kemudian contoh nomor 2 yaitu dengan tipe data varchar juga dengan berisikan karakter 100 yang digunakan untuk menyimpan nama lengkap mahasiswa. Penggunaan tipe data varchar dipilih karena panjang teks bisa bervariasi sehingga lebih efisien dalam penyimpanan data. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada juga contoh tabel mata kuliah. Tabel ini juga memiliki beberapa atribut. Contoh yang pertama, kode MK dengan tipe data varchar yang berisi 10 karakter. Ini berfungsi juga sebagai primary key untuk mengidentifikasikan setiap mata kuliah secara unik. Kemudian ada juga nama MK dengan tipe data varchar berisi 100 karakter untuk menyimpan nama mata kuliah. Kemudian yang ketiga ada juga SKS dengan tipe data tinyInt yang digunakan untuk menyimpan jumlah satuan kredit semester dari mata kuliah tersebut. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat mengelola informasi mata kuliah secara terstruktur dan memudahkan proses pengolahan
data akademik. Lanjut. Di sini terdapat beberapa tipe data. Ada yang pertama varchar. Varchar ini digunakan untuk menyimpan teks dengan panjang yang fleksibel. Kemudian ada char, digunakan untuk teks dengan panjang tetap. Kemudian ada integer, digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Ada juga di sini tinyInt. Ini digunakan untuk menyimpan angka kecil dengan kapasitas yang lebih sedikit dibanding integer. Kemudian ada juga smallInt. Ini digunakan untuk angka yang lebih besar dari tinyInt, tapi lebih kecil dari integer. Pemilihan tipe data yang tepat sangat penting dalam mempengaruhi efisien penyimpanan, performa database, dan kecepatan proses pengolahan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Melanjutkan dari penjelasan sebelumnya mengenai tabel-tabel utama dalam database akademik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengapa kita membutuhkan yang disebut junction table. Dalam sistem akademik terdapat relasi many to many. Contohnya antara mahasiswa dan mata kuliah. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan sisi lain satu mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Jika relasi seperti ini langsung dibuat hanya untuk dua tabel, biasanya akan menimbulkan beberapa masalah, seperti data yang berulang, penyimpanan yang tidak efisien, dan sulit dikelola. Karena itu digunakan junction table atau tabel penghubung. Tujuannya adalah untuk memecah relasi many to many menjadi beberapa relasi one to many, sehingga struktur database menjadi lebih rapi dan mudah dikelola. Next. Selanjutnya, tabel detail MK. Setelah kita memahami fungsi junction table, pada slide ini ditampilkan contoh penerapan yaitu pada tabel detail MK. Tabel ini berfungsi sebagai tabel penghubung antara beberapa tabel utama dalam sistem akademik, yaitu tabel mahasiswa dan mata kuliah semester. Dalam tabel ini terdapat beberapa atribut, yaitu NIM sebagai foreign key dari tabel mahasiswa, kode MK sebagai foreign key dari tabel mata kuliah, dan kode semester sebagai foreign key dari tabel semester, serta nilai yang menyimpan hasil nilai mahasiswa pada mata kuliah tersebut. Dengan adanya tabel ini, sistem akan menyimpan informasi secara lengkap. Misalnya, mahasiswa tertentu mengambil mata kuliah apa pada semester tertentu dan mendapatkan nilai berapa. Next. Selanjutnya pada tabel semester. Pada slide ini jelaskan mengenai tabel semester yang digunakan untuk menyimpan data mengenai periode perkuliahan. Di dalamnya terdapat dua atribut utama, yaitu kode semester sebagai primary key dan nama semester yang berisi nama semester, misalnya semester ganjil atau genap. Tabel semester ini nantinya akan dihubungkan dengan tabel detail MK melalui kode semester sebagai foreign key. Dengan begitu, sistem dapat mengetahui mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tertentu serta memudahkan dalam melihat riwayat perkuliahan mahasiswa. Next. Nah, selanjutnya ini adalah desain tabel dari tabel-tabel dari database-nya. Ada detail MK yang menghubungkan ketiga tabel. Nah, ini kenapa many to many tidak langsung? Nah, detail MK ini sebagai penyimpan dari many to many tabel yang lain. Jadi biar nggak berantakan. Next. One to many. Mahasiswa ke detail MK itu karena satu mahasiswa bisa mempunyai detail mata kuliah yang banyak. Mata kuliah juga sama, mata kuliah juga bisa memiliki banyak detail
dari mahasiswa dan tabel semester lain. Jadi detail MK selalu diisi di sisi many, sedangkan ketiga tabel lainnya selalu di sisi one. Next. Many to many. Kalau tadi per relasi satu-satu, ketiga tabel mahasiswa, mata kuliah, dan tabel semester, semuanya saling many to many satu sama lain. Mahasiswa many to many dengan mata kuliah, mahasiswa many to many dengan semester, dan seterusnya. Karena database tidak bisa langsung menyimpan many to many, makanya kita butuh detail MK sebagai junction table yang memecah semua menjadi one to many. Jadi seperti penyimpanan. Next. Nah, jadi ini adalah contoh dari create tabel. Di situ ada tabel mahasiswa yang memiliki NIM sebagai primary key. Kemudian ada tabel mata kuliah. Di situ ada primary key-nya ada kode MK. Lalu ada detail MK. Di sana terdapat dua foreign key, yaitu NIM dan kode untuk menghubungkan atau mereferensikan ke kedua tabel sebelumnya itu. Nah, itu di sebelah kanan ada hasilnya. Jadi hasilnya adalah kira-kira foreign key-nya terhubung, namun belum terhubung semua karena belum ada junction table-nya. Itu ada di slide selanjutnya, mungkin bisa di next. Nah, ini karena tadi belum di query join, maka di sini contoh dari join tersebut. Nah, di situ ada fungsi atau apa sebutannya? Ada query yang menyebutkan join mahasiswa M on D.nim sama dengan NIM. Dan juga bawahnya itu menandakan bahwa dari tabel detail MK menjoinkan mahasiswa dan mata kuliah, sehingga hasilnya adalah semua tabel terhubung. Jadi yang sebelumnya tadi yang terhubung cuman foreign key, yaitu mahasiswa dan mata kuliah, sekarang semuanya terhubung melalui detail MK. Lanjut. Nah, sebagai kesimpulan, database rasional menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. Untuk primary key sendiri digunakan untuk mengidentifikasi data secara unik, sedangkan foreign key digunakan untuk menghubungkan antar tabel. Dan untuk relasi many to many diperlukan junction table seperti detail MK tadi. Dan dengan menggunakan SQL, kita dapat membuat struktur database dan mengambil data dengan query seperti join. Mungkin sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.